Oke, baik. Selamat pagi jemaat sekalian semua. Puji syukur kita ketemu kembali di hari ini. Kita kembali memakai auditorium besar kita karena kita bergabung bersama Pak Sento sedang pelayanan di Surabaya. Dan cukup penting karena GBA Surabaya kehilangan penginjilnya dan kita lagi memikirkan kelanjutan dari jemaat di sana dan siapa yang melayani dan lain sebagainya. Oke, baik, dan kita akan mulai. Ada kertas baru, jadi bagi yang ini hadir bisa ambil. Sebenarnya nggak ada kertas ini juga bisa sih, Anda ikutin saja apa yang kita bicarakan. Tapi kalau kertas ini semacam membantu untuk menyarikan ya poin-poin dan bisa jadi Anda ini juga Anda simpan juga untuk kapan-kapan dipelajari lagi begitu. Dan hari ini adalah semacam epilog berarti karena kita belajar tentang sejarah raja-raja waktu itu kan, bilangnya sejarah raja-raja kurang hitam ya. Raja-raja Israel dan Yehuda. Dan kita sudah lakukan itu. Total yang saya hitung ada bersama dengan ini 31 kertas. Sudah kita, dan yang nggak tahu koleksinya ada nggak 31? Bagi yang ikutin dari awal sampai akhir gitu ya, mestinya ada 31 kertas ini. Dan berarti kita sudah 1 tahun kan 52 minggu, dan kertas ini kadang-kadang ada yang lebih dari 1 minggu kita bahas, ada yang 2 minggu, ada yang kadang-kadang ada yang 3 minggu bahkan. Ya, jadi berarti kita sudah membahas ini lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun, bahkan mungkin lebih, saya nggak tahu. Dan kita sudah melihat tiap-tiap raja, mulai dari belum ada raja bahkan, mereka minta raja, lalu Tuhan kasih Saul, ya, lalu habis itu Daud dan lain sebagainya, lalu Salomo, lalu pecahnya kerajaan itu. Kita sudah lihat semua itu, dan sampai kepada pembuangan. Nah, apakah itu the end? Karena kan selesai, Israel hancur gitu kan, di utara hancur, dikalahkan, di selatan dikalahkan. Apakah itu akhir dari sejarahnya, akhir dari sejarah Israel gitu kan? Nah, ini yang mau kita bahas hari ini, bahwa ternyata itu bukan the end of the story, bukan akhir dari cerita gitu ya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu. Kita akan berdoa, minta Pak Olman beri kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau mulai sekolah minggu dewasa kami. Terangi hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti Tuhan pelajaran sekolah minggu dewasa pada hari ini, agar kami semakin mengasihi firman-Mu. Kami bisa belajar banyak dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Gembala Stephen yang akan memberikan pengajaran ini, berikan dia hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Nah, kita tidak akan mulai dengan membaca bagian Alkitab mana-mana, kecuali di 2 Tawarik. Nah, kita mungkin baca 2 ayat pendek saja. 2 Tawarik pasal yang 36 tentunya, jadi pasal terakhir dari 2 Tawarik. Dan kita harus ingat bahwa kalau di Alkitab Ibrani, Tawarik itu adalah kitab terakhir. Jadi beda dengan kita ya. Kalau kita kitab terakhir adalah Maleakhi. Tapi kalau di dalam kanon Yahudi, itu Tawarik adalah kitab terakhir. Nah, sebenarnya kanon Yahudi itu sama isinya dengan kita, cuman urutannya beda aja. Tapi kitab-kitabnya sama semua. Ya, jadi Kejadian, ada 5 kitab Musa dan seterusnya, pokoknya sama semua, cuman urut-urutannya beda dengan kita. Kita sampai Maleakhi, mereka Kejadian sampai Tawarik. Nah, kita lihat 2 ayat terakhir dalam 2 Tawarik 36 ayat 22 dan 23. Saya bacakan. Pada tahun pertama pemerintahan Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Lalu disiarkanlah pengumuman ini di seluruh kerajaannya secara lisan dan tertulis isinya.
Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang ada di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Oke, jadi ini adalah kata-kata terakhir dalam kitab Tawarik. Coba kita lihat latar belakang terlebih dahulu di dalam isian kita. Kenapa bisa sampai ke titik seperti ini, gitu kan? Satu, kita lihat, kita tarik panjang sekali. Sejak awal Tuhan mempersiapkan suatu umat bagi dirinya. Ya, jadi ingat bahwa waktu Tuhan pertama ciptakan manusia, Adam, Tuhan ingin suatu umat yang mengasihi Dia dan menikmati kasihnya. Tuhan mengasihi umatnya mengasihi Dia dan bisa tinggal bersekutu bersama. Tadinya Tuhan ciptakan Taman Eden supaya manusia bersekutu dengan Tuhan di Taman Eden. Tapi manusia berdosa sehingga Tuhan perlu mendatangkan keselamatan dan lain sebagainya. Dan Tuhan masih terus mencari. Tuhan ingin membuat suatu kelompok orang yang akhirnya memilih Tuhan, memilih untuk percaya pada Tuhan, memilih untuk mengasihi Tuhan, memilih untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan mencari itu sejak awal ya. Sehingga di poin 1 kita, Tuhan mempersiapkan suatu umat bagi dirinya dengan memilih siapa akhirnya yang Tuhan pilih? Abraham di sini ya. Waktu Tuhan mencari orang-orang yang beriman, Tuhan dapatkan Abraham. Dan tidak percuma Abraham disebut bapak orang beriman, gitu ya. Bukan berarti sebelum Abraham tidak ada yang beriman. Tentu sebelum Abraham ada yang beriman. Kita memikirkan tentang Sem, tentang Nuh, ya, tentang bapak-bapak lainnya. Ya, tetapi Abraham di sini yang Tuhan pilih untuk menjadi suatu bangsa, menjadi patriark suatu bangsa. Dan Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan umatnya yang akan datang. Jadi dari keturunan Abraham, Tuhan berkata Dia akan membentuk suatu umat, suatu bangsa. Ya, pada zaman itu bisa. Ya, saya rasa kita di zaman sekarang ini tahun 2025 waktunya sudah terlalu lanjut ya. Tidak ada orang lagi yang misalnya Pak Heri dijanjikan keturunannya jadi bangsa gitu, atau Pak Ronald gitu ya, keturunannya jadi bangsa. Kayaknya udah lambat bagi kita ya, udah bukan zamannya lagi gitu ya. Bukan zaman, tapi pada zaman Abraham waktu itu mereka orang-orang di situ bisa jadi bangsa, ya kan? Dari Lot muncul dua bangsa, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Dari Esau muncul bangsa Edom, kemudian Amalek ya. Dari Abraham muncul ya, Israel, kemudian dari Ismail aja katanya muncul 12 bangsa dan sebagainya. Jadi zaman itu adalah zaman pembentukan bangsa-bangsa melalui tokoh-tokoh tertentu gitu. Dan Abraham ya jadi Tuhan akhirnya memberikan perjanjian bagi Abraham ya, dan Tuhan dalam janjinya ada 3 elemen. Masih ingat apa itu 3 elemen yang Tuhan berikan? Satu adalah keturunan, 2 adalah apa? Tanah. Oke, itu isian kita di situ ya. Tuhan berjanji mengenai keturunan, kemudian tanah, dan ketiga adalah berkat keselamatan. Ya, berkat keselamatan. Olehmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya, olehmu, sehingga isian di situ karena Ia akan menggunakan mereka untuk mendatangkan keselamatan. Jadi ada 3 elemen di sini ya, 3 elemen dalam perjanjian Abraham, keturunan, ya, tanah, kemudian berkat. Ya, berkat di sini dalam pengertian berkat keselamatan utamanya. Oke, dan tetapi tentu ini tidak langsung terjadi, tidak dalam satu hari. Bahkan kemarin saya barusan khotbah di mana itu, di chapel mahasiswa, saya bilang Tuhan berjanji memberikan tanah kepada Abraham. Ya, tapi sampai dia mati dia belum dapat tanahnya, saudara. Itu yang dikatakan di kitab Ibrani, ya kan? Bahkan ketika istrinya mati, Sarah, Abraham mau kuburin istrinya aja dia nggak punya tanah. Ya. Sampai dia harus beli tanah. Dia negosiasi sama orang Het di situ, satu orang namanya Efron. Ya, dia punya ladang rupanya di tempat namanya Makpela, dan Abraham suka dengan ladang itu. Dia mau kuburkan istrinya di gua Makpela di situ, dia nggak bisa, dia harus beli tanah itu dengan harga yang lumayan mahal waktu itu. Dan mungkin kita berkata, loh, bukankah Tuhan janjikan akan punya tanah? Kok nggak dapat tanahnya? Sampai harus beli tanah lagi, begitu kan? Ya, dan kitab Ibrani berkata bahwa
Abraham melihat itu dengan iman. Ya, Abraham melihat itu dengan iman bahwa ya ini saya walaupun belum kelihatan real di depan dia, tapi dia melihatnya dengan iman dia. Ya. Dan kita juga kesimpulannya kita harus juga berjalan dengan iman. Ya. Kita berjalan dengan iman bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita. Oke, dan tidak serta-merta. Poin nomor 2, setelah diperbudak di Mesir selama 430 tahun, ya, orang Israel diperbudak di Mesir 430 tahun sesuai dengan nubuat kepada Abraham. Dan Tuhan bilang sama Abraham, keturunanmu yang keempat akan balik lagi. Ya, aku akan izinkan keturunanmu diperbudak oleh suatu bangsa, tapi aku akan hukum bangsa itu. Tapi keturunan yang keempat akan balik lagi, ya, 400 tahun kemudian. Maka Tuhan memakai siapa dan siapa untuk membawa umatnya Israel ke tanah perjanjian. Musa dan Yosua, ya, Musa dan Yosua. Musa yang keluarkan mereka dari Mesir, ya, Musa yang keluarkan dari Mesir, dan ketika Musa keluarkan Israel dari Mesir, dia adalah tipologi Yesus Kristus. Tapi Musa tidak mampu masukkan Israel ke dalam tanah perjanjian. Akhirnya dipakailah Tuhan pakai tokoh lain, yaitu Yosua. Nah, Yosua adalah tipologi dari Yesus Kristus juga. Ya. Dan menariknya bahwa nama Yosua dengan nama Yesus itu sama sebenarnya. Ya, jadi Yosua itu kalau diyunanikan itu jadi Yesus, dan Yesus itu dari Yosua sebenarnya. Ya, jadi jelas ya Tuhan memakai tipologi. Ya, Yosua adalah orang yang untuk menggambarkan Yesus Kristus di sini. Ya, tanah. Jadi akhirnya mereka dibawa masuk ke dalam tanah. Tanah itu adalah berkat Tuhan dan simbol penyertaan Tuhan. Ya, berkat Tuhan dan simbol penyertaan Tuhan. Ya, selama Israel ada di tanah itu adalah simbol bahwa Tuhan masih memberkati mereka. Karena tanah begitu penting mereka, ya. Kenapa? Tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, tanah yang Tuhan definisikan dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Ya. Oke, poin nomor 3. Di tanah itu Tuhan memberikan hukum kepada Israel. Tuhan memberikan hukum, memberikan firman-Nya agar mereka hidup berbeda dari bangsa-bangsa sekeliling mereka. Menjadi terang dan alat kedatangan Mesias. Ya, alat atau juru selamat, alat kedatangan juru selamat atau Mesias, ya. Dan tentu mereka gagal, ya, mereka gagal. Tuhan sudah suruh seperti itu, tapi mereka gagal, dan itu memimpin kepada pembuangan, ya, pembuangan. Tentu kita padatkan ya sejarah Israel yang sudah kita bahas setahun lebih, mungkin hampir 2 tahun mungkin. Dan ratusan tahun sejarah kita padatkan menjadi beberapa kalimat saja. Ini hanya kesimpulan. Kita lihat poin nomor 4. Tuhan mengusir berapa bangsa? Ya. Kalau kita buka, coba kita buka deh. Ulangan 7 ayat 1. Apa dikatakan di situ? Ulangan 7 ayat 1. Ya. Dan kemudian dikutip juga dalam Kisah Rasul 13 ayat 19. Dikatakan di situ, Tuhan Allahmu akan membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ia akan menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa, orang Het, orang Girgazi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Jadi 7 bangsa, ya, Tuhan menghalau 7 bangsa dari hadapan orang Israel. Bangsa-bangsa yang 40 tahun sebelumnya mereka ketakutan. Ya, dan ingat 12 pengintai, ada 10 pengintai yang ketakutan. Mereka bilang mereka seperti raksasa, kita seperti belalang. Ya, tapi waktu itu Yosua dan Kaleb bilang enggak apa-apa, kalau dengan Tuhan kita pasti bisa. Ya. Tapi waktu itu orang Israel rata-rata tidak mau. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, kalau kamu tidak mau masuk, ya udah nggak usah masuk. Nggak usah masuk kalau gitu, muter-muter di padang gurun 40 tahun sampai mati gitu ya. Tapi begitu mereka percaya sama Tuhan, dipimpin oleh Yosua mereka masuk, ternyata 7 bangsa itu gampang di hadapan Tuhan. Ya. Mereka mengusir mereka, dan
Kenapa Tuhan menggunakan Israel untuk menghalau bangsa-bangsa itu? Karena mereka jahat. Karena mereka jahat, itu salah satu alasan kenapa Tuhan menunggu 430 tahun Israel di tanah Mesir. Dalam Kejadian 15 ayat 16 masih ingat, Tuhan menunggu sampai apa genap katanya? Kedurjanaan orang Amori. Ya, sampai kedurjanaan orang Amori genap, lengkap, penuh gitu ya. Ya, jadi Tuhan akhirnya memakai Israel untuk menghalau mereka. Tetapi ketika Israel menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang Tuhan halau ini, dan kita mendapatkan dari bukti-bukti arkeologi bahwa ternyata bangsa-bangsa Kanaan itu memang jahat ya. Salah satunya yang mereka lakukan adalah mereka mempersembahkan anak-anak mereka ya kepada dewa Molok dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan itu adalah suatu hal yang sangat jahat sekali. Karena bayi yang masih kecil yang tidak tahu apa-apa ya dibunuh, benar-benar dibunuh ya. Bahkan dibunuh dengan cara yang sangat tidak berperi kemanusiaan sebenarnya ya. Dan ya kita katakan, tapi ternyata Israel meniru mereka ya, tidak langsung, tapi akhirnya Israel meniru mereka. Mereka makin jatuh ke dalam penyembahan berhala dan lain sebagainya. Dan ketika Israel menjadi sama dengan bangsa-bangsa itu, maka Tuhan itu adil ya. Tuhan sering berkata bahwa dia tidak pilih kasih ya, dia tidak pilih kasih, dia tidak membeda-bedakan orang. Dan ketika Israel menjadi sama dengan bangsa-bangsa itu, Tuhan menghalau mereka juga. Ya, sekitar 700 tahun setelah Yosua memimpin bangsa itu masuk tanah Kanaan. Jadi kalau kita melihat tahun ya, 1446 itu adalah keluar dari Mesir. Ini kira-kira, gitu ya. Kira-kira ini keluar dari Mesir. Kalau keluar dari Mesir 1446, berarti masuk ke Kanaan tahun berapa? Kan mereka 40 tahun kan? 1406 ya. 1406 sebelum Masehi berarti mereka masuk ke Kanaan. Masuk Kanaan. Dan kita bilang sekitar 700 tahun sampai tahun 722. Ini kerajaan utara dikalahkan. Utara dibuang oleh Asyur. Jadi kurun waktu sekitar 700 tahun mereka nikmati tanah perjanjian itu ya, tapi kemudian sekitar 700 tahun setelah Yosua memimpin bangsa itu masuk Kanaan, kerajaan utara atau kerajaan Israel ya, kerajaan utara dikalahkan dan dibuang dari tanah itu oleh Asyur. Ya. Kerajaan Yehuda tidak belajar dari kesalahan itu. Ya, tadinya Yehuda masih sedikit lebih baik, karena minimal di Yehuda masih ada kadang-kadang raja yang baik. Ya. Kadang raja baik, kadang raja yang tidak baik. Kadang raja yang setia pada Tuhan, kadang raja yang tidak setia pada Tuhan. Tapi akhirnya malah mereka tambah parah, ujung-ujungnya tambah parah di situ. Ya. Sehingga seratusan tahun kemudian mereka juga masuk ke dalam pembuangan dalam beberapa fase. Ya. Pertama, pembuangan bangsawan, ya termasuk di situ adalah Daniel dan 3 orang temannya. Ya, pembuangan bangsawan itu tahun 605. Mereka itu dibuang sebagai tawanan sebenarnya. Nebukadnezar mengambil orang-orang yang paling hebat, anak-anak bangsawan, jadi tawanan. Jadi kalau misalnya kerajaan itu memberontak, dia bunuh anak-anaknya, gitu. Ini sering tawanan politik seperti itu ya. Lalu masih ngeyel juga ya, akhirnya Nebukadnezar harus datang kedua kali pembuangan kalangan menengah ke atas. Nah, ini terjadi tahun 597 dan termasuk dibuang di sini adalah Nabi Yehezkiel. Ya. Nabi Yehezkiel dibuang tahun 597. Jadi kalau kita baca kitab Yehezkiel, Yehezkiel itu dipanggil jadi nabi oleh Tuhan waktu dia sudah di dalam pembuangan. Ya. Dan dia melihat dalam penglihatannya di sana tentang Yerusalem dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian yang terakhir penghancuran Yerusalem dan pembuangan mayoritas rakyat yang terjadi tahun berapa? 586. 586 ya. Yerusalem dihancurkan.
Ini latar belakangnya, latar belakang kita. Ya. Jadi sekilas sepertinya umat yang Tuhan persiapkan. Kan tadi kita bilang Tuhan berjanji sama Abraham. Aku akan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Aku akan kasih kamu tanah. Sampai kapan Tuhan bilang? Selama lamanya. Tanah itu akan menjadi milikmu dan keturunanmu selama-lamanya. Ya. Nah, sekilas sepertinya janji Tuhan gagal di sini. Keturunan yang jadi bangsa itu, bangsanya udah nggak ada lagi. Bangsanya sudah dikalahkan, sudah diserap oleh kerajaan Asyur, diserap oleh kerajaan Babel, ya kan? Nggak ada lagi Israel. Sepertinya gagal. Tanahnya apakah tetap milik mereka? Tidak, mereka sudah dibuang dari tanah mereka. Tapi apakah benar bahwa perjanjian ini gagal? Ya? Sekali lagi tidak mungkin. Tidak mungkin gagal. Kenapa? Kalau gagal berarti yang ketiga gagal dong, benar nggak? Nah, ini permasalahannya. Kenapa Tuhan tidak mungkin membiarkan perjanjian dia gagal? Ya, bukan karena kehebatan orang Israel atau gimana-gimana, tetapi karena terkait di sini adalah masalah keselamatan ini. Kalau perjanjian ini gagal, maka datangnya keselamatan melalui keturunan mereka di tanah mereka gagal juga. Ya, gagal juga. Makanya Tuhan tidak mungkin biarkan ini gagal. Tuhan tidak mungkin biarkan gagal. Dan rupanya Tuhan punya rencana di balik semua itu. Oke, kita lanjut ke poin kelima di sini ya. Lanjut ke poin kelima. Nah, karena ada resiko bahwa Tuhan dianggap gagal, maka ternyata tidak ya. Melalui nabi titik-titik, Tuhan sudah memberitahu bahwa pembuangan di Babel akan terjadi selama, wah ini udah ada bocorannya karena udah saya kasih kurung situ ya. Jadi nabi siapa itu? Nabi Yeremia, kurungannya udah yer di situ kan. Melalui nabi Yeremia, Tuhan sudah memberitahu bahwa pembuangan di Babel akan terjadi selama, coba kita lihat Yeremia pasal 25 ayat 11. Sebenarnya dua kali Tuhan ini ya, dua kali Tuhan nubuatkan. Yeremia 25 ayat 11. Seluruh negeri itu akan menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi. Bangsa-bangsa akan menjadi hamba Raja Babel selama berapa? 70 tahun. Ya, jadi Tuhan sudah nubuatkan bahwa Israel akan tunduk kepada Babel selama 70 tahun. Dan ini diulang lagi di pasal 29 ayat 10. Jadi dua kali, kita nggak usah baca yang pasal 29-nya. Nah, Tuhan sudah nubuatkan ini. Ya. Dan coba kita buka dua tawarik balik. Tadi kan kita di dua tawarik. Kenapa Tuhan pilih angka 70? Oh cakep aja sih angka 70, apa begitu ya? Ternyata ada alasannya. Kenapa Tuhan pilih angka 70? Dua Tawarik 36 ayat 21. Jadi Tuhan bilang mereka akan dibuang ke Babel. Dan 2 Tawarik 36 21 berkata, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Jadi mengacu pada Yeremia tadi ya, 70 tahun. Sampai tanah itu tuntas menjalani tahun-tahun sabatnya. Tanah itu dibiarkan tandus selama tahun-tahun sabat itu hingga genaplah 70 tahun. Tanya di sini. Tahun sabat itu apa, saudara kasih Tuhan? Jadi orang Israel selain mereka punya hari sabat. Hari sabat, jadi hari sabat itu hari pertama. Hari pertama itu hari Minggu ya saudara. Hari pertama itu bukan Senin. Kita sering mikir hari pertama Senin karena kita masuk kerja hari Senin gitu. Jadi masuk kerja hari Senin, aduh udah capek gitu kan. Nah, ini. Hari pertama hari Senin. Bukan, hari pertama itu hari Minggu. Bahkan nama lain hari Minggu kan Ahad. Benar nggak? Nah, hari Ahad. Ahad itu dari bahasa Ibrani Ehad, artinya satu saudara. Ya. Jadi hari satu. Bahkan Senin itu dari Senaim. Senaim itu artinya dua. Jadi Senin itu artinya dua, literal gitu. Ya. Nah kalau tiga di bahasa Ibrani itu Selosah. Selosah jadi kita jadi apa? Selasa, makanya Selasa itu literal hari ketiga gitu jadi. Nah, jadi hari terakhir adalah hari Sabat, Sabtu. Ya, hari Sabat. Nah, jadi mereka orang Israel dulu itu setiap hari ketujuh harus istirahat, nggak boleh kerja.
Tapi ternyata Tuhan bukan hanya suruh ada sabat mingguan, Tuhan bilang ada sabat tahunan bahkan. Jadi orang Israel, luar biasa ya, luar biasa sekali. Orang Israel disuruh kamu kalau bekerja, karena orang zaman itu adalah petani mereka, agraris. Jadi Tuhan bilang kamu harus bekerja, tanah kamu itu dikerjakan 6 tahun. Habis itu tahun ke-7 kamu nggak boleh, kamu harus berhenti. Tanah itu harus kamu diamkan, harus kamu istirahatkan. Kamu nggak boleh nanam di tahun ke-7. Anda bisa bayangkan kalau petani disuruh gitu, mau nggak kira-kira? Ya. Wah, mana mau dia? Ya. Petani disuruh berhenti tahun ke-7 gitu kan? Wah, mana mau? Padahal Tuhan sudah bilang. Anda baca di kitab Bilangan dan Ulangan. Kalau kamu bertanya, Tuhan, kami mau makan apa tahun ke-7 ini kalau kami nggak kerja? Tuhan bilang, aku akan berkati kamu, ya, sedemikian rupa, kalau kamu mau jalanin ini, Tuhan bilang, aku akan berkati kamu sehingga tahun ke-6 ini kamu akan dapat 3 tahun punya hasil, Tuhan bilang. Sehingga kamu bisa makan di tahun ke-6, tahun ke-7, dan tahun ke-8, Tuhan bilang. Ya. Kalau kamu mau setia melakukan ini, aku akan berkati kamu, Tuhan bilang. Wow. Ya. Jadi ini perlu iman nggak seperti ini? Ya perlu iman, jelas. Perlu iman. Ya. Tapi ini percaya atau tidak percaya sama Tuhan? Gitu, ya. Percaya atau tidak percaya sama Tuhan? Gitu. Nah hari ini kita memang bukan tinggal di masa Sabat lagi. Ya. Sabat itu adalah bayangan dari Kristus. Tetapi prinsipnya sebenarnya masih ada. Bahwa kita perlu menyisihkan waktu untuk Tuhan. Kita perlu menyisihkan waktu untuk istirahat dan untuk Tuhan. Gitu kan? Kita perlu menyisihkan waktu untuk itu, ya. Dan waktu, ya misalnya hari Minggu kita pakai untuk bertemu, ya, untuk berjemaat. Ini waktu yang kita sisihkan untuk Tuhan. Ya kita perlu sisihkan itu, gitu ya. Dunia sekarang ini kan sangat mempush, pokoknya ini buka terus, ya. Kalau orang buka toko buka terus, ya. 7 hari buka terus, ya. Buka restoran. Sekarang banyak orang berpikir malah kalau saya buka restoran, buka apa segala macam, hari Minggu itu hari yang paling cuan, gitu. Kalau saya buka toko atau buka apa, gitu, hari Minggu adalah hari yang paling cuan, gitu. Kalau saya tutup hari Minggu, pasti rugi dong saya, pasti rugi saya, gitu kan? Atau ini, misalnya kita dalam bidang apa, sales atau bidang apa, hari Minggu lah saya bisa ketemu orang, misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya saya ini hari Minggu nggak mau kerja, ya, gimana? Gitu, ya. Nah, cuman kita bilang bahwa tidak. Tuhan bilang kita bukan masalah Sabat lagi, tapi prinsipnya adalah kalau kita mau mengutamakan Tuhan, ya, kalau kita mau ada waktu yang saya sisihkan untuk Tuhan, gitu, ya. Dimana saya istirahat secara jasmani, sekaligus dapat rohani, suatu. Jadi istirahat jasmani dan rohani disegarkan lagi. Nah, rupanya ini adalah sesuatu yang penting gitu bagi manusia. Ya. Dan Tuhan berkata Dia akan berkati. Ya. Dia akan berkati. Ya. Nah, ternyata orang Israel tidak lakukan ini, Sehingga akhirnya pembuangan itu Tuhan bilang, Tuhan kayak paksa. Tuhan sudah hitung ya. Jadi rupanya ada yang hitung ada sekitar 400-an tahun, sekitar 430-an tahun mereka tidak lakukan ini. Karena sebenarnya ini kalau dikali 7 lagi, jadi ada 7 kali 7 berapa? 49 tahun kan? 49 tahun. Nah, tahun ke-50-nya itu tahun Yobel. Ya, tahun ke-50 tahun Yobel. Jadi ini dua tahun berturut-turut Sabat nih. Ini Tuhan akan berkati lebih hebat lagi karena dua tahun berturut-turut Sabat. Ya, tahun 49 dan tahun 50 jadi tahun Yobel. Ya. Dan pada waktu itu ya, jadi akhirnya Tuhan bilang, ini Tuhan yang hitung ya. Tuhan yang hitung, rupanya orang Israel sudah 400 sekian tahun tidak menjalankan Sabat ini. Sehingga Tuhan bilang, oke, kalau gitu saya tagih semuanya sekarang.
Tanah ini akan saya usir kalian, 70 tahun pembuangan, 70 tahun bayar balik. Ini. Tahun Sabat ini. Bayar balik. Ya, jadi rupanya ya, lebih baik kita ikut Tuhan. Ya, lebih baik kita ikut Tuhan, lebih baik kita percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan akan berkati ya, dengan berkat-berkat yang ya, bukan hanya materi, tapi dalam segala aspek di sini ya. Oke, baik. Nah, ini poin nomor 5 kita. Masuk poin nomor 6. Oke, jadi itu tahun Sabat ya, terakhir di isian nomor 5, pelaksanaan tahun Sabat. Poin nomor 6. Walaupun kerajaan Israel maupun Yehuda tampaknya gagal dan kalah, tetapi bukan berarti Tuhan gagal dalam rencananya. Ya, bukan berarti Tuhan gagal dalam rencananya. Karena rencana Tuhan sudah mengantisipasi kegagalan manusia. Ya. Kegagalan manusia tidak membuat Tuhan gagal, karena Tuhan sudah mengantisipasi kegagalan manusia. Ya. Bahkan bahwa mereka akan dibuang pun sudah dinubuatkan oleh Tuhan jauh-jauh sebelumnya. Jadi Tuhan bukan gagal. Ya. Rencana Tuhan sudah memperhitungkan kesesatan Israel dan pemulihan mereka. Ya. Dan sementara mereka dibuang, Tuhan tidak membiarkan dirinya dihina oleh bangsa-bangsa. Ya. Melalui Nabi Daniel. Jadi selama pembuangan ini, nabi mana yang Tuhan angkat bagi Israel? Ya nggak ada nabi lain-lain. Yeremia udah selesai, ya, Yeskiel selesai. Lalu ada nabi yang Tuhan bangkitkan supaya menjadi saksi bagi dia selama Israel dibuang, selama Yehuda dibuang, yaitu Nabi Daniel. Dan yang menarik adalah, tadi saya bicara mengenai kanon Yahudi. Kanon Yahudi itu mereka bagi 3. Ada Taurat, ada Nabium, nabi-nabi, kemudian ada tulisan-tulisan suci yang mereka sebut ketubim, ya, tulisan-tulisan suci. Nah, kitab Daniel menariknya oleh orang Israel itu tidak dimasukin Nabium. Daniel itu dimasukin ketubim sama dia. Ya, kalau kita hari ini kan Daniel masuk nabi-nabi kan, ya, termasuk kita sebut salah satu nabi, ya, nabi kecil mungkin ya, nabi kecil atau nabi besar. Nabi besar itu kan Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Ya, Daniel lah mungkin kadang-kadang masuk juga. Intinya kita masuk nabi-nabi. Tapi orang Israel tidak masukin Daniel di nabi-nabi, di Nabium, dia masukin di ketubim. Kenapa? Kenapa tetap dianggap firman Tuhan, tapi bukan masuk kategori Nabium? Karena Daniel tidak pernah menjadi nabi di Israel itu sendiri. Dia bukan nabi yang melayani di kalangan Israel. Ya. Dia adalah nabi yang Tuhan bangkitkan di bangsa lain, yaitu di bangsa Babel pada waktu itu. Ya. Dan Tuhan bangkitkan dia menjadi nabi di bangsa Babel untuk memberi kesaksian bahwa walaupun Israel kalah, Tuhannya Israel, Yehova, itu tetap yang pegang kendali atas sejarah. Oleh karena itu melalui akhirnya Daniel Tuhan tempatkan dekat Nebukadnezar. Nebukadnezar kan rajanya. Ya, jadi Nebukadnezar dipaksa Tuhan mengakui bahwa oh benar, Allahnya Daniel inilah yang benar. Allahnya Daniel yang benar. Ya. Melalui berbagai cara, melalui mimpinya, melalui peristiwa dapur api, ya, melalui dia jadi kerbau dan lain sebagainya. Ya, jadi Tuhan paksa Nebukadnezar untuk mengakui itu semua. Jadi dalam isian nomor 6 kita, Tuhan memberi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain bahwa ia tetap berdaulat atas sejarah. Ya. Atas sejarah, bahkan Tuhan kasih tahu, kamu kira kamu jago ya Babel? Kamu bisa naik tahta, Nebukadnezar, kamu bisa naik tahta itu karena aku yang izinkan. Oleh karena itu Tuhan kasih tahu, habis Babel ada kerajaan selanjutnya, yaitu apa? Media Persia. Itu isian kita ya. Habis itu ada kerajaan Yunani. Habis itu ada kerajaan Romawi. Ya. Ini Tuhan yang izinkan. Tuhan yang izinkan. Ya. Dan oleh karena itu berlaku sampai sekarang. Bangsa-bangsa bisa naik ya Tuhan yang izinkan. Tuhan izinkan semua itu. Pemerintah-pemerintah. Banyak orang merasa wah jago gitu kan, jago saya. Di Amerika Trump jadi presiden sekarang. Tuhan izinkan juga. Kalau enggak kan dia udah ditembak mati itu. Yang pas di Butler itu, ya, pelurunya udah kena di sini dia. Ya. Kalau bukan, kan katanya dia noleh, gara-gara dia noleh. Ya.
Ada yang apa, dia noleh sebentar, pas pelurunya tembak. Kalau dia nggak noleh udah mati, gitu. Ya. Jadi tinggal sepersekian detik aja, gitu ya. Kalau itu bukan Tuhan yang izinkan, ya, oke, Trump bisa menang. Ya. Jadi Tuhan izinkan. Apakah kehebatan Trump? Ya sebenarnya nggak juga sih. Ya tentu faktor manusia adalah. Tuhan perhitungkan itu. Gitu. Tapi Tuhan izinkan. Nebukadnezar raja yang jago, dia jago berperang, tapi Tuhan pakai itu, Tuhan izinkan dia naik. Nanti Koresi, nanti Alexander Agung, Romawi dengan legiun-legionnya segala macam. Ya. Tuhan berdaulat atas sejarah. Dan Tuhan pastikan bahwa Nebukadnezar tahu itu melalui Daniel. Ya. Poin nomor 7, akhirnya ketika waktunya selesai, ya Babel kalah, muncullah media Persia. Ya. Dan siapa yang menjadi raja Persia? Ini yang tadi kita baca 2 Tawarik 36 di situ ya. Yaitu Kores atau Koresi ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya Cyrus. Cyrus ya, kalau di bahasa Indonesia kan Kores, ada yang tambah Koresi ya. Ya, jadi Kores atau Cyrus bahasa Inggrisnya, ini adalah menjadi raja Persia yang mengalahkan Babel. Dan waktu itu Babel sudah bukan dipimpin Nebukadnezar sudah mati ya. Lalu anaknya Nebukadnezar, Ewil-Merodak sempat naik, Ewil-Merodak juga sudah mati ya. Waktu itu dipimpin oleh seorang namanya Nabonidus ya. Nabonidus dengan putranya namanya Belshazzar. Nah, ini yang kita temukan di kitab Daniel juga ya. Pada malam tatkala kerajaan Babel runtuh, kalah, itu kan malam di mana Belshazzar waktu itu bikin pesta-pesta itu ya, yang dia lihat mene-mene tekel Uparsin itu. Nah, Belshazzar ini siapa? Ya, Belshazzar adalah raja kedua sebenarnya. Raja kedua, dia adalah putra mahkota. Jadi bapaknya Nabonidus lagi di luar, lagi berperang. Dia ditaruh di situ untuk menguasai kota. Jadi dia raja kedua. Ya. Oleh karena itu waktu itu dia janjikan siapa yang bisa baca ini dia akan dijadikan orang keberapa? Ketiga. Ya. Kenapa jadi orang ketiga? Kok dia nggak jadikan orang kedua? Dia sendiri orang kedua. Gitu. Dia nggak bisa janjikan orang jadi orang kedua. Makanya dia janji, siapa yang bisa baca tulisan ini? Aku akan jadikan dia orang ketiga dalam kerajaan. Nah, itu adalah si Belshazzar ya. Tapi pada malam itu juga dia mati karena Tuhan bilang mene tekel uparsin. Mene artinya sudah dihitung. Tekel berarti sudah ditimbang, dan ufarsin dia sudah dicerai-beraikan, sudah di ini ya. Oke. Bertanya berapa? Yuk, tanya dulu. Nah, ini. Siapa tadi? Pak Budi, ya silakan. Pak Budi. Oh, ada ini. Yuk. Pak, itu kerajaan namanya Persia sampai Romawi. Itu kan dinubuatkan. Ya. Berarti apakah nubuatan sama dengan yang memang sudah Tuhan tentukan? Apakah nubuat sama dengan? Kalau Tuhan tentukan, berarti itu seperti takdir aja. Enggak juga. Ya. Apakah si pembuat nubuat itu dia juga merencanakan itu? Oh iya. Kalau merencanakan berarti takdir. Enggak juga. Jadi begini. Ini pertanyaan bagus ya. Apakah Tuhan menentukan segala sesuatu? Tidak. Tapi apakah Tuhan menentukan banyak hal? Iya, termasuk hasil akhirnya Tuhan tentukan. Ya, hasil akhirnya. Ya. Jadi begini. Saya ambil contoh. Contohnya beginilah. Ya. Ini saya hapus dulu gimana nih. Nah. Saya ambil contoh sederhana ya. Ambil contoh sederhana biar gampang dipahami dulu. Kita ambil contoh manusia dulu. Saya tanya, kalau misalnya ada ujian, nilai akhir itu ditentukan siapa?
Ditentukan guru atau yang ditentukan siswa? Siswa. Hah? Siswa. Yang benar. Guru atau siswa? Itu harusnya karena tanda bebas dia. Tapi yang kasih konten siapa? Nah. Ya kan? Ini mirip nih, makanya saya ambil contoh sederhana dulu. Kalau misalnya kita ada ujian, lalu masing-masing semua ngambil, lalu yang kasih nilai siapa? Guru kan? Guru yang kasih nilai nih. Tak begini. Cara penilaiannya kan terserah guru. Kan dia mau kasih dibobotin juga terserah guru, misalnya yang ini bobotnya berapa, ini bobotnya berapa. Terserah guru. Jadi nilai akhirnya itu guru atau siswa gitu. Sebenarnya kita bisa jawab dua-duanya gitu. Ya. Jadi guru memang menentukan nilai akhir. Tetapi guru menentukan nilai akhir itu kan nggak arbiter gitu. Dia akan mempertimbangkan hasil kerja si siswa ini. Jadi dalam pengertian tertentu bisa juga siswa yang menentukan nilai akhirnya. Kalau saya nggak pendapat, Pak. Kenapa? Misalnya siswa itu matematika. Ya. Bagaimana guru bisa menyalahkan dia? Gantung siswanya. Benar. Kalau guru itu menentukan dia subjektif nanti. Ya enggak. Begini ya. Coba kita lihat ya. Ini kan ilustrasi, kita bilang ilustrasi, gitu kan? Nah, ilustrasi. Contohnya begini aja, misalnya, kalau 2 tambah 2 sama dengan 4 ya jelas. Tapi kan di dalam soal itu kan ada banyak gitu kan? Ada banyak soal gitu kan? Ya itu mirip dengan ini, mirip dengan kita bilang kalau 2 tambah 2 sama dengan 4 pasti dibenerin dong sama gurunya, gitu kan? Sama. Tuhan juga punya aturan. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, ini namanya hukum matematika. Tapi kalau hukum rohani apa? Barang siapa percaya kepada Tuhan, akan misalnya Tuhan selamatkan atau Tuhan berkati. Ini namanya hukum rohani. Ini hukum matematika. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ada hukum rohani. Banyak orang belajar hukum matematika, tapi tidak mau belajar hukum rohani gitu. Sehingga saya balik lagi. Oke, kalau 2 tambah 2, kalau gurunya benar, pasti dibenerin. Tapi bagaimana dengan hukum rohani? Tuhan bilang, kalau kamu percaya padaku, aku akan titik, apalah gitu ya. Jadi itu pasti gitu, pasti juga. Cuman ini kan lebih kompleks. Kalau ini kan cuma masalah konten di kertas, ini kan di dalam kehidupan gitu. Jadi Tuhan berkatinya gimana, kapan dan lain sebagainya, ini kan terserah Tuhan. Gitu. Ada caranya Tuhan nih. Gitu. Nah, kalau ini cuma tinggal di kertas doang, jadi gini, ketika Tuhan memberkati seseorang, apa itu keputusan Tuhan? Iya dong, keputusan Tuhan kan. Saya mau berkati orang ini nih, benar itu keputusan Tuhan. Gitu. Tapi apakah ada, maksudnya? Apakah kehendak bebas manusia ada efeknya juga? Ada gitu. Nah, ada karena dia misalnya dia percaya sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Nah, jadi yang pertanyaan Pak Budi ini benar-benar menyentuh kepada di mana kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia ini istilahnya berbaur gitu. Dan di mana mereka mix menjadi sesuatu yang real dalam hidup ini. Gitu. Bahwa Tuhan berdaulat sekaligus manusia bertanggung jawab. Kalau saya gini, kalau Tuhan itu membuatkan segala itu dia yang merencanakan, itu nggak beda dengan takdir. Tapi kalau pemahaman Tuhan bahwa dia akan menguasai dan sebagainya, itu ya soal. Sekarang saya tanya begini, kalau Tuhan Maha Tahu, belum tentu menetapkan. Benar, belum tentu. Tapi boleh nggak dia menetapkan berdasarkan apa yang dia ketahui? Jadi gini, bedanya kita dengan Calvinis adalah kita bilang Allah Maha Tahu. Ya. Allah Maha Tahu, misalnya tokoh A akan melakukan tindakan A aksen.
tokoh A akan melakukan A aksen, ya. Maka Tuhan memutuskan untuk melakukan kepada dia A aksen-aksen. Paham nggak ini? Ya. Jadi waktu tokoh A melakukan A aksen, ini bukan Tuhan yang tentukan, ini kehendak bebas. Tapi kedaulatan Tuhan di mana? Kedaulatan Tuhan adalah karena Tuhan sudah tahu dia akan melakukan A aksen, maka Tuhan bisa bilang, saya akan melakukan A aksen-aksen. Artinya intervensi ya? Ya, jadi Tuhan tidak menentukan apa kehendak bebas kita, tapi Tuhan bisa menentukan saya akan lakukan apa terhadap kamu karena kamu memilih ini, gitu. Ya. Karena kamu memilih ini, maka Tuhan punya kedaulatan, saya akan lakukan ini pada kamu. Dan Tuhan bisa kasih nubuat ini. Misalnya Tuhan bisa kasih nubuat, ya, seperti Koresi tadi. Koresi akan melakukan sesuatu. Nah, itu kan kehendak bebas, ini Tuhan tahu ini. Tapi karena Tuhan tahu Koresi akan begini, makanya Tuhan bilang, oke, kalau gitu Koresi akan aku tolong supaya dia bisa mengalahkan apa? Babel. Gitu. Karena Tuhan tahu kalau Koresi mengalahkan Babel, Koresi akan melakukan ini, yaitu akan membebaskan umat Israel. Koresi akan membebaskan Israel. Tuhan tahu Koresi akan pilih ini kehendak bebas Koresi. Tapi karena Tuhan tahu Koresi akan begini, Tuhan membuat media Persia menang melawan Babel. Gitu. Sehingga akhirnya Koresi menjadi raja. Ya, jadi disitulah dimana kehendak bebas manusia dan kedaulatan Tuhan bersatu di situ. Kemenangan itu ada nggak campur tangan Tuhan atau memang secara wajar? Ya enggak, semuanya ada campur tangan Tuhan. Ya. Dimanapun Tuhan akan intervensi. Tuhan selalu intervensi. Apa bedanya dengan sudah ditetapkan? Memang sudah ditetapkan, tapi ditetapkan berdasarkan kemahatauan. Gini, sekarang saya tanya, kita masuk neraka, masuk sorga, ditetapkan Tuhan nggak? Ditetapkan. Kita masuk sorga, masuk neraka itu ditetapkan Tuhan. Emangnya ada orang masuk neraka dia mau masuk sendiri? Kan Tuhan yang masukin dia ke neraka. Tetapi penetapan Tuhan itu berdasarkan apa? Kehendak bebas kita, berdasarkan pilihan kita. Tuhan tetapkan, kalau kamu percaya Yesus, saya tetapkan kamu masuk sorga. Kalau kamu tidak percaya Yesus, saya tetapkan kamu masuk neraka. Jadi memang ditetapkan Tuhan, tapi penetapan Tuhan itu berdasarkan kemahatauan, berdasarkan apa yang dia tahu tentang kehendak bebas manusia. Jadi bukan penetapan yang tanpa syarat. Jadi makanya kita bilang doktrin pemilihan, predestinasi, election dan predestination. Saya sangat percaya election dan predestination. Cuman bedanya dengan Calvinis apa? Calvinis itu unconditional. Nah, ini yang saya nggak percaya. Unconditional. Ya. Nah, ini kan yang lagi berkembang ini kan itu apa? Yesus disalib itu rencana Bapa atau rencana iblis itu kan? Yang lagi berkembang itu. Yesus. Saya